Assalamualaikum. Di sini kita akan membahas masa reformasi 1998 sampai sekarang. Latar belakang mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi di Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui UUD 1985 pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Kondisi pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi 1998 didominasi oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme memarak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Ada 6 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi tahun 1998, yaitu 1. Adili Soeharto dan para pengikutnya. 2. Laksanakan amandemen UUD 1945. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Tegakkan supremasi hukum. 5. Berantas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. 6. Turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan dan hapuskan dui fungsi ABRI. Beberapa tragedi demonstrasi. Yang pertama, tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa yang paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana 1978 sampai 1998, Heri Hertanto 1977 sampai 1998, Hafidin Royan 1976 sampai 1998, dan Hendriawan Si 1975 sampai 1998. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai 14 Mei 1998. 2. Insiden berdarah di Medan 1998. Sewaktu kerusuhan Mei 1998 sedang marak terjadi, salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat unjuk rasa yang mereka lakukan. 3. Tragedi Kejayaan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Kejayaan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Kejayaan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan 1 orang meninggal dunia, yaitu Moses Gatotkaca. 4. Tragedi penjarahan dan salah jelang reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencengkam pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana utang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa naas lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dibakar, hilang, serta tewas dalam kerusuhan ini. 5. Pendudukan gedung MPR DPR. Dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga turut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan demonstrasi adalah para mahasiswa.
Pada 20 Mei, para demonstran mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dan mendesak agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Dan mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting termasuk gedung MPR DPR di Senayan. Beberapa kronologi reformasi. 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dalwan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai dari sekarang. 1998. 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak. 2 Mei 1998. 5 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak keempat mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. 21 Mei 1998, di Istana Merdeka pukul 9:05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden RI ketiga. Perkembangan politik. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang menghasilkan 12 ketetapan. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi 1998 sampai sekarang dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. E. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Perkembangan ekonomi. A. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kebijakan dalam pemerintahan yaitu pertama, menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah hutang luar negeri. B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. C. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang ditempuh yaitu pertama, meminta penundaan pembayaran hutang sebesar USD 5,8 miliar. 2. Mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan yang ditempuh yaitu pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. 2. Pemberian bantuan langsung tunai, program BLT diselenggarakan. 3. Pengurangan utang.
Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. B. Pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menekankan pada ketercapaian kompetisi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP mengacu pada desentralisasi pendidikan. 3. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetisi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. C. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United National Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.